Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman? Semoga teman yang sedang menonton video ini terberkati ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, serta kesehatan dan semakin sugih tentunya. Jumpa lagi dengan saya di channel saya Niki, channel belajar bersama, sama-sama kita belajar teman. Pada kesempatan ini kita akan coba mengulas atau membedah tentang musyawarah yang ada di Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Baiklah teman, sebelum kita lanjut pertama-tama kita ulas sedikit tentang apa itu musyawarah. Musyawarah secara garis besarnya atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian masalah atau perundingan atau penentukan. Langsung saja teman, yang mana terkait dengan ulasan kita ini, yaitu ulasan tentang musyawarah yang ada di dalam BPD. Kita mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya teman, mari kita sama-sama melihat atau menuju ke bab 1. Bab 1 yaitu ketentuan umum, pasal 1 angka 5. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Bab 2. Maksud, tujuan, dan ruang lingkup dari peraturan ini yaitu pasal 2. Maksud pengaturan BPD dalam peraturan menteri ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Jadi, maksud peraturan menteri ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD. Selanjutnya teman, kita lihat pasal 3. Tujuan pengaturan BPD dalam peraturan menteri ini untuk A. Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. B. Mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa. Dan C. Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa. Jika mengacu pada pasal tersebut, maka tujuan menteri ini adalah untuk mempertegas peran BPD, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa. Pasal 4. Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi A. Keanggotaan dan kelembagaan BPD, B. Fungsi, tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan BPD, C. Peraturan tata tertib BPD, D. Pembinaan dan pengawasan, dan E. Pendanaan. Selanjutnya teman, mari kita sama-sama lihat paragraf 4-nya, yaitu penyaluran aspirasi masyarakat. Pasal 36 ayat 1. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan. Ayat 2. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, seperti menyampaikan aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri kepala desa. Ayat 3. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintah desa, permintaan keterangan kepada kepala desa, atau penyampaian rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan BPD yang mana jika mengacu pada pasal di atas, maka penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan disampaikan dalam musyawarah BPD yang dihadiri oleh kepala desa. Lanjut, paragraf 5, penyelenggaraan musyawarah BPD. Pasal 37 ayat 1, musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis. Angka 2, hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD. 3. BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme sebagai berikut. A. Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD. B. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota BPD. C. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat. D. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. E. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf D dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit setengah atau 1/2 ditambah 1 dari jumlah anggota BPD yang hadir. Dan F. Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD. Mengacu pada pasal tersebut, kita coba tarik kesimpulan bahwa 1. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan. 2. Hal yang bersifat strategis seperti pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa atau perdes. Selanjutnya, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa dan lain-lain. Lanjut, BPD dalam penyelenggaraan musyawarah BPD sesuai dengan mekanisme atau sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya teman, mari kita menuju ke paragraf 9. Paragraf 9, pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa. Pasal 44 ayat 1, BPD dan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang diajukan BPD atau kepala desa. Ayat 2, pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Ayat 3, rancangan peraturan desa yang diusulkan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak rancangan peraturan desa diterima oleh BPD. Ayat 4, pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara BPD dan kepala desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Ayat 5, setiap pembahasan rancangan peraturan desa
dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Merujuk pada pasal di atas bahwa 1. BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan perdes, baik rancangan perdes yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa melalui musyawarah DPD. 2. Rancangan perdes usulan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lama 10 hari kerja sejak rancangan perdes diterima oleh BPD. 3. Musyawarah BPD atau pembahasan rancangan peraturan desa atau perdes antara BPD dan Kepala Desa dilakukan paling lama 30 hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Baiklah teman, berdasarkan uraian di atas, kita coba tarik kesimpulan bahwa 1. Musyawarah desa atau musdes adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa yang diselenggarakan oleh BPD. 2. Musyawarah atau rapat BPD ini menurut hemat kita ada 2. 1. Musyawarah atau rapat kerja. 2. Musyawarah atau rapat istimewa. 1. Musyawarah atau rapat kerja adalah musyawarah yang dihadiri antara BPD, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur lainnya. 2. Musyawarah atau rapat istimewa. Musyawarah atau rapat istimewa adalah rapat atau musyawarah yang dihadiri antara anggota BPD dan pemerintah desa untuk memutuskan hal yang strategis dan urgent bersifat tertutup. Selanjutnya yaitu musyawarah atau rapat internal BPD. Musyawarah atau rapat internal BPD adalah musyawarah atau rapat yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD. Sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menontonnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.